pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pencemaran air secara sederhana dapat diartikan adanya perubahan keadaan suatu tempat penampungan air. Pencemaran ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang cukup serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, tentunya pemirsa, oleh karena itu dibutuhkannya pengelolaan sumber daya air yang tepat dan juga cermat, salah satunya dengan pendirian ekoriparian. Lalu pemirsa, seperti apakah konsep dari ekoriparian ini? Untuk membahasnya lebih jauh, saat ini kita sudah bersama dengan Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen PPKL Kementerian LHK, Ibu Neti Widayati. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Neti. Selamat malam Waalaikumsalam, Ibu. selamat malam Mbak. Baik, Ibu Neti, terima Selamat kasih banyak sudah malam. bergabung di Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Baik, Bu Neti, kita langsung pada pembahasan saat ini mengenai pengelolaan sumber daya air dengan pendirian ekoriparian. Nah, ini masyarakat masih banyak pasti Bu yang belum mengetahui sebenarnya yang dimaksud dengan pengelolaan air ekoriparian itu seperti apa. Mulai dari konsepnya, ini mengapa perlu adanya pendirian dari pengelolaan air ekoriparian ini, Bu? Ya, mungkin perlu kami jelaskan terkait ekoriparian itu apa ya. Ekoriparian itu eh, pemanfaatan sepadan sungai atau rawa atau danau yang biasanya lahan yang ditinggalkan seperti itu menjadi tempat edukasi wisata edukasi. Seperti itu, Mbak. Jadi ini lebih ke pemanfaatan sepadan untuk wisata edukasi lingkungan. Mm-mm. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti memanfaatkan tempat atau lingkungan yang sudah tidak digunakan lagi, begitu Bu ya? Ya, biasanya kan di sepadan sungai itu ada lahan-lahan yang ditinggalkan dan Mm-mm. kadang menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Nah, itu kemudian kita manfaatkan dijadikan tempat wisata edukasi lingkungan dan tanpa mengganggu ekosistem antara ekosistem darat dan sungai seperti itu. Baik, lalu sebenarnya mengapa harus ekoriparian ini, Bu? Kenapa kita harus mengedepankan konsep atau pembangunan dari ekoriparian ini dibandingkan dengan beberapa metode yang lainnya? Sebenarnya ekoriparan ini kan pembangunan sarana atau prasarana untuk menurunkan beban pencemaran. Jadi kalau kita lihat sekarang, mungkin di rumah Mbak juga ya, Mm-mm. kalau black water mungkin disimpan di septic tank seperti itu. Nah, yang grey water dari mandi, cuci, itu rata-rata kan langsung ke saluran air menuju ke sungai tanpa diolah. Nah, inilah yang kita kelola, kita buatkan fasilitas IPAL untuk mengolah air limbah tersebut sehingga sebelum dibuang ke badan air penerima itu sudah diolah dulu sehingga terjadi penurunan beban pencemaran yang Mm-mm. akhirnya perbaikan kualitas air. Selain itu juga ada fasilitas lain. Jadi waktu mau membangun ekoriparian kita identifikasi dulu sumber-sumber pencemarnya itu apa. Oh, ada tadi yang air limbah domestik dari masyarakat, kemudian sampah misalnya. Jadi di sini juga kita buat fasilitas untuk pengelolaan sampah juga. Dan tentunya juga agar ini nanti berlanjut, kita buatkan fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi konsepnya perbaikan fungsi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ke depannya ini akan sustain seperti itu. Berarti diperjelas lagi Bu Neti, pembangunannya itu adalah di pemukiman, di antara pemukiman penduduk ya Bu ya, bukan hanya di muara sungai seperti itu Bu. Ya, karena kita mengolah dari sumbernya ya. Mm-mm. Sehingga kalau di muara itu, kalau dari sumbernya berarti hanya penduduk yang di muara, seperti itu ya. Oke. Eh, ya, jadi ini mengolah dari sumbernya. Jadi di antara penduduk itu biasanya ada selokan yang menuju ke sungai, yang selokan tadi atau drainase itu menjadi tempat pembuangan air limbah dari masyarakat setempat seperti itu. Sehingga memang harus di antara penduduk karena langsung dari sumbernya mengolahnya.
Bukan kalau di muara kan berarti yang sudah masuk ke sungai gitu ya, yang sudah ke badan air Nah, ini gitu. dari cara pengelolaannya sendiri Bu Neti apakah termasuk sulit? Lalu siapa saja lagi nih Bu yang bisa dalam melakukan pengelolaan dengan konsep ekoriparian ini Bu? Nah, karena konsepnya pemberdayaan masyarakat sehingga yang mengelola juga masyarakat. Jadi tadi saya sampaikan ada fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat. Ini sebagai contoh yang kami bangun di uh, Bintang Alam Karawang itu kita tata sehingga itu bisa di apa namanya disewakan menjadi tempat apa pesta, kemudian ada kafe yang sebagai tempat jualan dan ini bisa untuk tempat diskusi masyarakat maupun anak-anak muda gitu ya. Hmm. Sehingga ada pemberdayaan masyarakat karena ada pemberdayaan masyarakat. Nah, itulah untuk operasional karena di sini perlu perawatan, perlu operasional kayak listrik meskipun kami juga ada spot yang menggunakan apa solar cell, tapi tetap ada listrik yang harus kita uh, operasikan. Nah, itu perlu biaya sehingga tadi dengan pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa yang kita sisihkan untuk operasional sehingga pengelolaannya saya rasa tidak begitu sulit gitu ya. Yang penting kan sustain karena ada biaya yang ada ekonomi yang masuk itu untuk operasional jadi bisa sustain seperti itu. Kalau Baik nggak dari ada KL, ekonomi yang masuk tentunya itu masyarakat yang lola ya keberatan seperti itu. berarti di samping pengelolaan untuk lingkungan tadi, kita juga melihat dampak ekonominya untuk masyarakat begitu ya Iya, Bu. Nah, dari iya. KLHK sendiri Bu Neti sudah berapa lama ini memperkenalkan dari pengelolaan air ekoriparian ini? Dan setelah beberapa daerah yang kita lakukan konsep ini Bu, apakah kedepannya ada target juga dari KLHK untuk menambah daerah-daerah yang akan melakukan pengelolaan air ekoriparian ini Bu? Ya, kalau mulainya itu 2017, tapi memang progres dari kami itu sangat lamban gitu ya. Jadi sampai sekarang baru ada sekitar 14 ekoriparian yang kami bangun. Tapi tentunya karena ini ada hasil yang bisa dilihat, ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain ataupun bahkan bagi perusahaan. Jadi dengan contoh-contoh ini yang berhasil menurunkan beban pencemaran, yang berhasil memberdayakan masyarakat, sehingga ini dicontoh oleh perusahaan. Jadi ini sudah banyak perusahaan yang mencontoh ini, mereplika ini di daerahnya. Kemudian banyak juga dari pemerintah daerah yang mereplika ekoriparian ini di daerahnya masing-masing. Nah, yang dari perusahaan dan pemerintah daerah ini kami sedang kolek berapa yang sudah terbangun. Baik, menarik sekali Bu ya. Berarti dari masyarakat yang mengelola sudah Ya. menjadi contoh juga bagi perusahaan dan juga pemerintah untuk bisa menerapkan konsep dari pengelolaan air ekoriparian yang seperti Bu Neti sampaikan tadi. Baik, ada tantangan nggak Bu? Ada hambatan nggak Bu selama pengelolaan air ekoriparian ini di setiap daerah di Indonesia Bu? Ya, tantangannya karena tadi pengelolanya adalah masyarakat. Tentunya karakter masyarakat dari satu lokasi, satu daerah dengan daerah lain berbeda. Sehingga pendekatannya juga harus berbeda. Jadi ini bagaimana kita melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan ini. Karena ini juga perlu dilakukan training gitu ya, training kepada masyarakat. Karena ini ada fasilitas IPAL yang untuk mengolah air limbah. Nah, ini juga perlu keterampilan yang kita berikan kepada masyarakat. Nah, ini berbeda-beda. Kemudian tadi ada fungsi ekonomi ini juga berbeda-beda, tergantung Ya. oh daerah ini maunya karena lahannya juga ya, karena lahannya misalnya di daerah pertanian sehingga untuk ekonominya juga terkait pertanian. Baik, Ibu ini terkait dengan pengelolaannya. Nah, ini sudah di Ibu Neti sampaikan tadi bahwa ini adalah yang mengelola tentu masyarakat. Selain masyarakat, siapa lagi Bu yang kita libatkan dalam pengelolaan air ekoriparian ini Bu? Ya, yang mengelola full itu memang masyarakat. Cuman memang apa dinas lingkungan yang di daerah setempat itu menjadi pembinanya. Mm-mm. Seperti itu.
Jadi bagaimana mengoperasikan, kemudian nanti kan ada fungsi ekonominya itu juga semuanya masyarakat. Jadi kami membentuk kelembagaan. Jadi di setiap ekoriparan itu ada kelembagaan yang mengelola yang terdiri dari masyarakat setempat. Baik, Seperti itu. tantangan atau hambatan selama KLHK ini menjalankan program tersebut, apa saja kira-kira Bu hambatan dalam pengelolaannya? Ya, karena yang mengelola tadi masyarakat, tentunya tantangannya adalah karakter masyarakat dari daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda, Iya. sehingga pendekatannya juga kita harus menyesuaikan sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ada yang susah gitu ya, bagaimana mengajari mereka untuk mengoperasikan IPA sendiri misalnya. Itu karena background pendidikannya juga berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, sehingga kita juga harus mendekati, membimbing masyarakat untuk mengelola ini dengan pendekatan yang berbeda-beda. Baik, Bu Neti ini sejak awal adanya sistem pengelolaan air ekoriparian ini yang dikelola juga oleh KLHK, eh, apa saja ini Bu yang sudah terlihat hasilnya dan apakah ini sudah menjadi percontohan juga itu baik mungkin dari perusahaan atau dari pemerintah daerah lainnya karena mengingat ini yang mengelolanya secara langsung adalah masyarakat setempat Bu. Ya, kalau manfaatnya tadi karena ada sarana untuk pengolahan air limbah, kemudian ada sarana untuk pengelolaan sampah, sehingga tentunya ada penurunan beban pencemaran ke badan air penerima yang akhirnya badan air penerima kualitasnya membaik. Jadi yang tadinya air limbah tanpa diolah dibuang langsung ke sungai, nah ini diolah dulu sehingga bebannya menurun, kualitas air membaik. Begitu pula dengan sampah yang lahan-lahan yang kita manfaatkan ini biasanya dipakai untuk membuang sampah. Nah, ini sampah kita kelola juga. Kemudian dengan fasilitas yang bagus yang kita tata, tentunya orang sekarang malu untuk membuang sampah di situ, meskipun tadinya sebagai tempat sampah. Nah, karena menjadi fasilitas yang bagus, nah orang akan malu untuk membuang sampah di situ, sehingga lingkungan juga tentunya membaik. Selain juga nilai ekonomi, tadi sudah saya jelaskan di awal ada satu contoh ekoriparian yang kita tata secara estetikanya. Nah, itu menjadi sewakan untuk hajatan, kemudian di sana juga ada kafe. Nah, ini juga memberikan nilai manfaat ekonomi kepada masyarakat. Baik. Terakhir Bu Neti, bisakah dikatakan dengan adanya sistem pengelolaan air ekoriparian ini dapat memberikan dampak berkelanjutan seperti penurunan gas rumah kaca dan juga pencemaran sampah di sungai ini bisa jauh lebih menurun, Bu? Ya, tentunya sangat bisa ya. Ya. Tadi sampah misalnya, selama ini hanya ditumpuk gitu, ditumpuk. Nah, ada proses karena sampahnya organik, nah itu akan menghasilkan metan. Nah, dengan dikelola, tadi selain menurunkan beban emisi GRK ke lingkungan, ke udara, ini juga mengurangi sampah yang ke sungai. Kalau kita lihat sekarang dengan dibangunnya ekoriparian ini, sampah di sungai juga semakin berkurang gitu ya, hampir nggak ada lah gitu. Itu. Dan dengan ekoriparian ini yang tentunya manfaatnya baik untuk perbaikan lingkungan maupun ekonomi itu kelihatan, maka kami berharap ini bisa direplika di tempat lain, baik dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh pemerintah daerah. Dan ini sudah banyak yang melakukan, yang mereplika ekoriparian ini yang dilakukan oleh perusahaan. Baik, berarti sekali lagi kita bisa simpulkan juga bahwa sistem pengelolaan air ekoriparian ini selain untuk memperbaiki lingkungan juga berdampak terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Baik Bu Neti, terima kasih banyak sudah memberikan edukasi kepada pemirsa GPR TV mengenai betapa pentingnya pengelolaan air ekoriparian ini di Indonesia. Kita akan tunggu Ibu informasi terbaru nantinya mengenai beberapa kegiatan dilakukan juga oleh KLHK. Terima kasih Bu Neti, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Ibu. Selamat malam, terima kasih Mbak. Baik.
Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Neti Widayati selaku Direktur Pengendalian Pencemaran Air di Ditjen PPKL Kementerian LHK. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.